Sydney Live, jalan aja yuk. Ketemu lagi sama saya, Doni Ferdian. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sebelum saya pindah kemari aja, saya udah kenal namanya. Dan di saat yang kalau menurut saya spesial ini, kita akan sama-sama ngulik tentang kehidupan beliau. Bagaimana beliau ini yang sudah cukup lama tinggal di Sydney, tapi tetap menjadi seorang Indonesia. Tetap memiliki karakter yang nggak beda jauh dari tetangga-tetangga kita dulu di Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sambut dengan meriah sorai Kani Raja Gugur. Iya. Selamat datang Kani. Selamat datang juga. Apa Selamat kabar? ketemu. Baik. Habis pulang kerja tuh dari mana? Iya, tadi habis pulang kerja keburu-buru si Ruli. Jangan lupa ya jam 7. Baru sampai rumah. Emang Ruli repotin kan? Iya. Enggak apa-apa lah. Untuk. Iya. Kani, seperti yang saya jelaskan tadi, kita di edisi Sydney Live itu kita berusaha untuk membagikan atau men-sharingkan pengalaman hidup. Oh ya. Tadi saya di belakang tuh berembuk. Kita ingin merayakan perjuangan teman-teman Indonesia yang tinggal di Sydney. Jadi kita mau memanfaatkan momen ini nih untuk mendengarkan cerita hidupnya Kak Ani. Jadi yang pertama kali saya pengen tahu, Kak Ani itu asalnya dari mana? Kok dari namanya kayaknya bukan dari Jawa? Bukan. Oh, bukan. Ngeri banget. Ani Raja Gugur. Oke. Bukan banget deh. Aslinya ya dari Sumatera Utara ya. Oke. Batak, orang Batak gitu. Jadi saya dibesarkan di perkebunan Mbah Jambi, dekat Pematang Siantar City. Jadi kalau dibilang ibu kotanya itu Medan. Jadi saya orang Batak. Ya, lahir di sana, nggak mau nyebut angka tahun, besar sampai kemudian SMA di sana juga. SMA di sana, ya. Kuliahnya di Jogja. Nah, ini yang menarik teman-teman, karena saya juga asli Jogja. Wah. Jogja dap. Waduh. Iya. Jogja itu kota, boleh dibilang itu kota yang pertama saya senangi di Indonesia. Oh iya. Tahun berapa di sana? Saya akhir 75 udah sampai di Jogja. Tahun 75, kuliah di waktu itu sebenarnya sekarang ISI tapi dulu disebut Akademi Musik Indonesia. ISI itu sekarang Institut Seni Indonesia. Dulu namanya AMI, Akademi Musik Indonesia. Oke, dari tahun 75. 76 saya masuk. 76 ya. masuk. Oke. Jurusan yang diambil ya nyanyi pasti ya. Iya. Sebenarnya saya sama sekali nggak ada pemikiran tuh masuk ke AMI, tapi saya senang nyanyi sih dari kecil ya. Oke. Saya pernah juara pop singer di seluruh Siantar, terus dia itu juara untuk TVRI Sumatera Utara. Jadi tapi ya begitu, karena orang tua saya nggak senang saya jadi penyanyi. Jadi sebenarnya saya pertama kali mau kuliahnya di Cisarua. Apa itu? Untuk ngambil manajemen. Itu Cisarua itu adalah kalau nggak salah waktu itu institutnya itu Akademi Adventist ya. Saya di situ nggak senang karena memang yang berhubungan dengan agama Advent ya. Oke. Agamis saya bilang saya lari dari sana. Pergi ke Jogja, ngapain di Jogja nggak tahu. Nah, ketepatan hanya Akademi Musik yang terbuka. Jadi saya masuk situ. Tapi ujiannya susah nggak? Susah. Ini paling mengerikan nih, lucu banget ini ujiannya. Saya nggak tahu, saya hanya tahu nyanyi. Saya nggak bisa main instrumen sama sekali. Mungkin gitar sedikit ya. Terus saya masuk ke sana, terus bilang ngapain di sini? Nah, ini namanya Pak Ersi Jasmine. Dia itu jadi direktur pada saat itu ya. Terus bilang, ya udah nyanyi apa? Aku nyanyi apa ya? Bingung mau cari nyanyi. Tahu apa nyanyi apa? Nyanyi apa? Indonesia tanah airku. Nah, Pak Ersi Jasmine karena dia memimpin pada saat itu waktu Indonesia merdeka. Dia itu kepala Pop Music untuk Indonesia. Ini untuk di yang dialah yang memimpin gitu.
Dia pun terkejut lihat, ini kok nyanyi Indonesia Raya. Kok kepikir ya? Nggak bilang apa-apa, udah masuk aja katanya. Saya masuk, hanya gitu. Tapi memang saya berani pada saat itu nggak peduli ini siapa jadi ininya nggak kenal ya. Kelihatan emang. Ya. Kak Ani itu waktu saya pertama kali ketemu Kak Ani itu kan di lingkungan gereja ya, Iya. CIC. Udah takut ya ngeliat. Wah, saya lihat wah ini karakternya kuat sekali. Tapi beneran loh, saya sebelum nyampe ke sini tahun 2000 saya tuh udah dengar nama Kak Ani. Gitu. Dia dari istri saya. Ah iya. Jadi saya kan pernah ikut. Iya, Kak iya, Ani, iya, kan, iya, dia pernah, bilang, iya. "Wah, ikut kur Natal sama Kak Ani." Oh, saya hanya bisa membayangkan waktu Iya. itu. Dan ternyata emang karakternya kuat sekali. Iya. Jadi di isi, ya nyebutnya isi aja ya. Iya. Sampai lulus. Ini yang jadi parahnya pada saat itu. Kita ini semua pada pinter-pinter, tapi tidak ada satupun guru yang bisa meluluskan. Yang bisa meluluskan. Karena belum ada kurikulum pada saat itu. Waduh, jadi gimana tuh belajarnya? Akhirnya ya begitu aja pada pergi. Padahal sebenarnya udah kayak gitu. Terus saya pertahankan sampai tahun 80. Pada saat itu saya udah kawin. Katanya kalau bisa ngambil ini dulu berlulus katanya. Tahu apa suruh ngambil? Apa? Apa sih itu? Belajar Pancasila. Oh, zaman-zamannya Bilang, gitu ya. "Aduh, gawat nih begini nih belajar ini apa yang kita harus pelajari musik kok jadi Nggak ada ini?" hubungannya. Ya. It's okay, tapi juga enggak. Tapi lucunya tahun 1985 semua orang-orang yang dipanggil mau ditamatin sarjana semua. Oh. Aduh, saya ada di Australia, anak kecil-kecil begini, udahlah biarlah mereka aja jadi sarjana. Sebentar, tahun 85 di Australia. Udah. Jadi dari tahun berapa Kak Ani pindah ke Australia? 80 saya udah di sini. Sebentar, 75 kuliah, Ya. tahun 80 langsung pindah ke Australia. Iya. Menikah. Menikahnya di Indonesia. Oh. Ya, terus datang ke sini. Suami Kak Ani dari Australia. Iya. Oh, ya. Suami saya pada saat itu di Jogja juga. Saya ketemunya di Jogja. Jadi saya gini pura-pura nggak ngerti Kak. Iya. Iya. Jadi supaya teman-teman di rumah bisa tahu. Iya, padahal udah ngerti ya. Udah ngerti. Jadi kenalan di Jogja nih. Ya. Sama siapa namanya? Chris ya. Iya, Christopher. Christopher. Dia seorang musisi juga kan? Iya, lumayan. Iya. Kan. Lumayan saya bilang karena dia itu waktu itu pemain apa ya? Saxophone ya, bukan? Bukan, dia pemain euphonium untuk sini Symphony Orchestra. Wow. Pada saat itu sama dengan teman saya ada di sini Ron. Ini juga orang hebat juga nih. Nanti kita ngobrol sama Iya. Ron juga. Iya, mereka dikirim ke sana karena memang dari pemerintahan Australia pada saat itu dikirim untuk kalau nggak salah exchange student ya untuk ngajar aja musik barat ya. Jadi Oke. jadi mereka datang ke sana, itulah saya ketemu dengan dia. Sorry saya salah. Jadi Iya. jatuh cinta akhirnya. Sebenarnya sih enggak, dia bukan saya. Kemudian langsung diboyong kemari ya. Terus terang saya sebenarnya pada saat itu nggak mau datang ya, tapi karena pada saat itu saya merasa mungkin salah atau tidak ya, saya merasa kalau nanti saya punya anak, misalnya saya di sini, saya tidak akan bisa membesarkan anak saya sebaik mungkin dengan pendidikan yang saya pingin, yang mau, dan juga karena masalah duit juga tidak sanggup untuk itu. Jadi kalau misalnya saya balik ke Australia, anak saya mungkin lebih bagus, lebih mendapat pendidikan yang Ya. bagus lah begitu. Itu sebenarnya pada saat itu saya kenapa datang ke Australia. Oke, tahun 80. Wah, berarti Ya. lama sekali. Udah 44 Berapa 44 tahun. Ngeri ya. Wow. Tapi yang luar biasa teman-teman, saya lupa memperkenalkan Kak Ani itu dalam konteks apa gitu. Kak Ani itu adalah kalau menurut saya nih Kak Ani ya, mungkin buat Kak Ani, wah Doni kamu berlebihan, tapi percayalah ini dari hati saya. Kak Ani itu adalah sosok yang sangat musical. Oh iya, aduh. Bukan cuma nyanyi loh. Ngomong aja ada nadanya. Aduh. Bener nggak sih ngomong aja ada. Jadi ya itu tadi saya tahu dari Kak Ani mimpin kur di gereja, kemudian dalam beberapa event itu kelihatan sekali itu. Dalam panggung itu bukan cuma bernyanyi tapi juga beraksi gitu ya. Nah, akhirnya ilmu yang dipelajari di isi itu dilanjutkan, dikembangkan di Australia. Maunya begitu ya, pertama sekali. Tapi nyatanya
tidak terjadi. Kenapa tidak? Ya saya datang ke sini kan, terus saya punya anak ya, Yeah. dan bagaimana juga kita harus menghidupkan anak juga, dan kita harus bekerja, harus apa, ketepatan suami saya waktu itu belum tamat dari universitas, jadi dia harus balik lagi kuliah. Jadi kita ya susah juga untuk mengembangkan. Dan aku juga nggak tahu apa-apa mengenai musik di sini. Datang ke sini, nobody, I don't know. Tapi kan musik universal kata orang. Iya, tapi kalau nggak tahu orang mau gimana? Musik universal semua apa? Emang mau di rumah aja kita begini-gini main nyanyi kan harus ada kegiatan, kita harus tahu juga di luar ada apa. Yeah. Tapi memang pada saat itu saya pingin banget untuk bisa balik kuliah lagi ya. Tapi kejadiannya seperti ya mungkin pada saat itu anak saya baru umur hampir setahun, saya mencoba untuk masuk ke konservatorium. Saya pingin banget kalau bisa. Konservatorium itu adalah sekolah musik lah, termasuk institut musik yang sungguh sangat hebat lah di sini ya. Yeah. Tapi karena saya di sana, yang jelas itu saya kan harus harus ujian lagi lah itu. Jadi tapi ketepatan saya punya teman Ron, itu bapaknya itu seorang guru klarinet pada saat itu. Terus dia sarankan kenapa nggak ngambil kursus nyanyi, karena saya di bidang vokal ya. Jadi saya belajar di konservatorium 6 bulan untuk singing vokal. Nah sesudah itu saya coba mau ujian masuk. Tapi ternyatanya pada saat itu mungkin ya pada umumnya kan klasikal itu ya mungkin saya salah ya kalau bicara ini. Klasikal itu pada umumnya ya western lah, musik western. People kalau orang datang dari luar dia lihat apakah dia tahu western music gitu kan. Padahal saya akan ujian pakai Schubert, Schumann, aria, some of them from Italian composer. Pertanyaannya lain, dia bilang ini orang pasti tak musik nggak? Saya udah langsung merasa nggak enak. Ya, udahlah saya pikir udah nggak usah kayak gitu ya. Udah ditanyain apa kamu bisa baca musik, di sana belajar musik apa, macam segala gitu. Saya ya mau bicara apa ya? Akhirnya saya ya nggak keterima, mungkin saya nggak tahu, saya keluar aja nggak jadi. Nah sejak dari situ saya merasa frustasi banget, tidak bisa melanjutkan apapun juga. Tapi sesudah itu saya terkejut juga karena pada saat itu USU dari Medan datang ke Sydney University. USU adalah Universitas Sumatera Utara. Ya. Dari Indonesia datang ke sini. Mereka mengadakan konser. Nah, salah satu dari ada orang Batak pada saat itu ngetuk pintu. Itu ini yang namanya Ani Raja Guguk yang itu. Wah. Loh, kamu tahu dari mana? Rupanya kasih tahu Jabo. Saung Jabo ya. Dia temannya. Kita perlu penyanyi loh. Murah saya terkejut setengah mati, belum perlu penyanyi. Gue udah nggak nyanyi bertahun-tahun, maksudnya berbulan-bulan. Nah, baru saya realize that I can actually sing my own style, my own traditional music. Okay. Ya tinggal harus ikut western. Nggak usah music. western. Ya, dari situ saya udah mulai sadar, saya akan mungkin bisa mengembangkan musik Indonesia melalui daerah, lagu-lagu daerahnya. Saya senang banget pada saat itu, akhirnya saya nggak mau memikirkan itu lagi. Jadi secara nggak langsung touch point-nya sama Mas Saung Jabo. Pada saat itu saya belum tahu kalau dia ada di situ, saya udah kenal di Jogja. Nah, itu yang mau kita bahas. Jadi dia waktu itu ada kumpulan mereka tuh orang-orang gila semua itu kumpulan. Nah salah satunya sebelah saya ini. Iya. Jadi teman-teman editor kalau mau dipotong silahkan nanti. Jadi udah kayak gitu, jadi mulai sadar lah sejak dari situ tuh saya senang banget ketemu dengan mereka. Sampai sekarang saya kenal namanya sebenarnya udah lain, itu lain persoalan. Sorry. Akhirnya saya ngikut dengan namanya ada Bona Pasogit Group. Yeah. Nah, udah kayak gitu mereka lihat, Ani bisa nyanyi.
Akhirnya saya mulai dari tahun 81, Bola bayangin. Soviet itu udah lama berarti ya? Udah Bola lama. Soviet ya? Itu pertama-tama kita mulai bangun. Oh. Jadi mulailah dengan lagu-lagu. Bunda Pasku itu adalah komunitas orang Batak, orang iya. Bataknya ada di sini. Iya. Iya. Oke. Jadi disitulah kesadaran saya kalau memang saya bisa mengembangkan musik daerah saya sendiri di Australia, di Sydney. Ya. Wah, luar biasa. Dan tadi kan Kak Ani yang menarik saya dan ini pengetahuan untuk teman-teman di Indonesia ya bahwa kalau kita berkeluarga di sini itu ya kita berusaha dengan tangan dan kaki kita sendiri ya, ngurus anak-anak sendiri. Iya, Enggak, kalau di Indonesia kan teman-teman biasanya mengembangkan pembantu, babysitter. Di sini kita enggak model seperti itu. Jadi kita hands on. Ya. Pulang kerja langsung ngurus anak. Ngurus anak. Itu. Jadi itu juga yang membuat Kak Ani waktu itu memulai mungkin ada reluctant untuk ke arah Iya gitu juga ya? salah satu, tapi tidak menjadi bahan keberatan bagi saya. Karena memang kalau sesudah, maksudnya begini, kalau kamu punya musik di dalam kamu, maksudnya art ada ya, dan lain itu nggak jadi persoalan. Ya, tapi memang ya kita untuk hidup perlu duit ya. Ya, jadi secukupnya lah gitu, nggak mencari duit, nggak maksudnya kita cari duit jadi orang kaya, bukan. Tapi memang yang kelihatannya tidak, kalau dibandingkan Australia sama Indonesia ya, pada saat itu juga kita masih ada pertolongan. Kalaupun punya anak-anak kecil seperti gitu ya, tidak terlalu berat untuk mencari kerja juga pada saat itu di Australia. Okay. Jadi bagi saya, karena music is more important than anything ya. Oh, I completely agree. Yeah, so but still masih juga lah harus ngurus anak ya, sekolahnya kayak apanya. Tapi nggak terlalu berat banget gitu, karena walaupun anak kecil saya tuh kadang-kadang anak saya bisa bawa loh. Kalau kerja, kalau soal kerja saya tidak pernah kerja full time work sampai anak saya yang paling kecil tamat SMA. Saya udah pastikan saya nggak akan. Iya, kebanyakan seperti itu ya. Ya, jadi saya nggak dikejar-kejar oleh pekerjaan. Jadi Loh Kak, ini pekerjaannya bernyanyi kan? Pada saat itu. Iya, full time penyanyi. Enggak pernah saya full time penyanyi. Sampai sekarang pun enggak full time. Enggak. Oh, ini saya pura-pura nggak ngerti juga. Waduh, ngeri banget. Kalau saya full time penyanyi udah terkenal sampai sekarang. Terus berarti ada kerjaan yang lain juga? Haruslah. Hampir semua di sini musisi kalau nggak kerja mau ngapain? Nah, ini menarik teman-teman. Ya. Jadi kalau di Australia itu selain musik juga harus bekerja yang lain ya. Kecuali ada satu orang yang saya Siapa? tahu. Boleh dibilang nggak? Nanti kalau dikat gampang. Deva. Oh. Setahu saya nggak pernah kerja dia itu. Hanya musik aja. Itu. Oke, nanti kita undang Deva ya. Iya. Itu setahu saya ya. Iya. Tapi yang lain selalu punya pekerjaan. Tuh. Kalau Kak Ani kerjanya apa? Waduh, mau dari pertama sampai sekarang gitu maksudnya. Sekarang aja. Oh, saya sekarang kerja dengan dokter, saya sekretaris untuk dokter, sekretaris. administrasi ya. Sudah kerja di situ berpuluh-puluh tahun. Jadi nggak apa. Dan lagi enaknya di sini, maksudnya itu walaupun kita harus terus terang dong ya, bilang kalau misalnya saya ini ada kerjaan di luar gitu ya. Itu orang-orang di sini kadang-kadang support gitu. Okay. They will give you some time Yeah. off if you want to do something. Itu aja sih. Asal kita open ya. Open. Iya. Ya. Oke. Nah tadi itu menarik kita menyebut nama Mas Sawung Jabo. Karena sebelum kita mengundang Kak Ani di episode sebelumnya kita juga mengundang Mas Sawung Jabo ya, itu sahabat kita. Iya. Sama-sama. Nah bertemu dengan Mas Jabo di mana? Di Jogja. Di Jogja di mana lagi? Kuliah bareng-bareng. Dia peloncoin saya waktu itu masuk ke AMI. Untuk teman-teman yang nggak tahu Mas Jabo, mungkin milenial atau generasi yang lebih baru lagi, Mas Jabo itu adalah salah seorang maestro musik Indonesia kalau saya nggak tahu berlebihan. Dan di awal tahun 90-an ya, akhir 80, awal 90 itu dia sangat dikenal dalam grup Suami
bersama Iwan Fals, dan kemudian Kanata Takwa dengan Iwan Fals, dengan Rendra, almarhum PS Rendra, Setiawan Jodi, apa lagi, dan beberapa teman yang lain. Nah, ini Sri ya? Ini Sri, ya. Nah, satu pertanyaan Kak Ani, ini sudah saya siapkan sejak lama. Kak Ani kan kenal dengan Mas Jabu udah sangat lama. Iya. Pasti juga seperti tadi aja Mas Jabu memperkenalkan Kak Ani kepada teman-teman di USU gitu ya. Iya. Apa nggak pernah terpikir dalam penyanyi Kak Ani itu untuk aku mau ikut Jabu, aku mau bikin profesi karir musik di Indonesia gitu. Kan lumayan nggak, Kanata Takwa penyanyi cewek, Ani Raja Guguk gitu misalnya. Nggak pernah terpikir untuk itu. Pernah kan ya? Enggak. Susah saya bilangnya karena saya kenal Jabu dari pertama sekali. Sebelum itu juga saya masih ingat saya, "Bo, kita nyanyi ya, Bo ya," gitu ya. Ya udah, nyanyi apa? Nyanyi Batak. Cepat. Saya sebenarnya karena mungkin ya, saya tuh dari kecil karena diajarkan ikut choir, jadi biasanya lagu-lagunya itu kalau nggak lagu-lagu daerah, lagu-lagu gereja, atau kebanyakan Jerman, lagu gaya-gaya Jerman karena itu ya. Jadi udah kayak gitu saya sampai di Jogja saya juga di training as seriosa atau opera ya, singer kayak gitu. Udah gitu karena bapak saya nggak pernah menyenangi saya untuk jadi penyanyi gitu. Jadi terpaksa saya khusus dengan lagu-lagu itu saya pelajari misalnya contemporary music ya, masih seperti gitu. Jadi waktu mereka nyanyi seperti lagu Jabu gitu, saya sebenarnya kurang tertarik banget. Lagunya ya, saya nggak bilang kata-katanya. Kalau kata-katanya hebat, itu saya udah puji dari pertama sekali memang. Dia udah pintar banget membuat suatu rhyme yang bagus gitu ya. Tapi bagi saya lagunya itu nggak tahu ya. Ya saya nggak. Maaf ya dulu, kalau sekarang saya udah senang. Dan saya masih ingat banget kenapa saya nggak begitu senang. Pernah, ini mungkin Mas Jabu nggak tahu nih. Waktu kita masih di Akademi Musik, itu ada di belakang institut itu ada tempat khusus gamelan. Ya, itu gamelan itu sebenarnya kan dipakainya itu untuk tradisional ya. Ini tidak. Jadi kita ngumpul di situ rock and roll dengan gamelan. Wow. Nah, mulai dari situ saya bilang, ini orang gila bener. Kok lagu yang begitu dibawa begitu bagus. Sejak dari situ saya udah tahu lain aliran. Tapi gini, bukan bahwa Kak Ani akan ikut Mas Jabu bermusik dengan stylenya dia. Tapi aku membayangkan dengan karakter vokalnya Kak Ani gitu ya, apalagi dengan punya kenalan Mas Jabu. Iya. Mungkin nggak sih kalau Kak Ani itu waktu itu sebenarnya bisa berkarir di dunia musik entertainment Indonesia, kayak katakanlah kayak Christine Panjaitan atau Berliana Hutahuruk. Kenapa ya? Mungkin kan saya diajar theoretical music, semua mengenai musik itu kayak ya seperti klasikal ya. Jadi memang terus terang saya merasa sombong karena saya kira begini, wah orang ini nggak tahu musik udah begitu bisa, saya lebih tahu karena saya bisa begini. Padahal sebenarnya salah, saya sombong banget pada saat itu. Saya kira mungkin klasikal lebih bagus pada yang lain. Tapi hanya karena karena waktu itu saya saya berkeluarga terus balik ke Australia, jadi nggak ada kelanjutannya untuk saya berpikiran ke sana. Untuk berprofesi di Indonesia tapi tetap tinggal di sini itu nggak ada ya? Nggak ada. Karena di sini saya juga dari pertama sekali saya di sini sampai saya sudah langsung terjun ke musik. Dari tahun 80 sampai kita perform, dulu kita bentuk band namanya Java Jive sama Dameria. Udah si Dame ya, kalau nggak salah lagi nada. Terus udah gitu saya masih ingat lagi kita sering nyanyi lagi sama teman saya di sini. Kalau dia ada di sini kita nyanyi di restoran, masih nggak ingat restoran ya. Padahal teman saya itu nggak bisa main pianonya cincung tapi tetap aja main cari duit.
Jadi iya saya udah berkecimpung di musik begitu lama sampai jadi saya nggak begitu rindu sekali. Oke. Iya sampai tahun 90 disitulah kemajuan banyak pemuda-pemuda Indonesia, anak-anak muda bisa dalam musik. Karena di Sydney karena dari tahun 92 atau 90-an sampai 97 itu setiap tahun ada namanya Basar. Saya masih ingat banget bagaimana grup-grup seperti Deva ikut involve itu. Di situ banyak banget band-band keluar pada saat itu. Saya cukup sangat bangga karena saya yang jadi dari direkturnya untuk pada saat itu untuk setiap Basar selama 4-5 tahun. Masih ingat banget tuh. Jadi bagus deh pada saya banyak banget kalau diceritain banyak banget yang kejadian pada saat itu di situ karena kita juga kenal dengan grup-grup yang lain. Dan juga kita punya grup yang namanya maaf banget nih kalau saya mau bilang namanya grup Melati sebenarnya tapi ini agak nanti kalau bisa mungkin di cut ya. Bisa. Kita bilang grup Mabut nih. Oke. Kita seringnya main gitu ya. Ron main gitar gading, Andrew main bass, saya sama Bonar vokalis, terus ada pemain gitar ganti-ganti. Itu sebenarnya kita udah kemana-mana sebenarnya. Kalau mau jual diri bisa aja pada saat itu menjadi hebat. Tapi kita nggak pikiran seperti gitu ya. Kemana-mana itu kemana aja? Ya lingkungan festival. Di Sydney? Di sini. Ya terus bagus lah kalau dibilang bagus. Cuma ya ketepatan kita nggak punya manajer juga. Nggak tahu apa yang namanya manajer. Pokoknya ada gig main, Kita nggak tahu siapa pun yang ngundang kadang-kadang ya. Jadi sebenarnya saya udah berkecimpung begitu banyak ya. Dan juga saya nggak begitu tertarik untuk Indonesia lagi pada saat itu. Saya juga pernah menyanyi di studio yang main gitar juga teman saya juga ini di Opera House itu 2 kali saya nyanyi situ namanya Upfront Woman. Yang jadi persoalan sama saya nggak jual diri maksudnya buat ini nanti saya terkenal ini nggak ada pemikiran saya seperti gitu. Yang 2 lagi langsung itu bukan orang Indonesia. Jadi sebenarnya kegiatan musik bagi saya udah lama banget di sini. Sudah gitu juga ketemu dengan ada orang Indonesia ini selama berapa ya? Mungkin selama 8 tahun saya ikut professionally every weekend gigs with Caribbean. Oh wow. Not Indonesian, Caribbean. Jadi boleh bilang banyak lah, makanya saya nggak kepikiran gitu loh maksudnya untuk bisa terkenal ini untuk terkenal showbiz ya. Di Indonesia kan peluangnya sangat besar, apalagi kalau peluangnya besar ya. Tinggal di Sydney, teman seorang Saung Jabo itu kan mungkin. Tapi begini juga ya, boleh ya saya boleh, ya Doni. Seperti sebenarnya untuk menjadi artis atau musisi atau singer di Sydney as mainstream musician ya sungguh sangat sulit. Oh ya? Wah, nggak ada. Maksudnya siapa orang Indonesia yang terkenal di Australia? Ini yang kita bicara ini ya sekarang. Keturunan ada sih. Iya, tapi masuk berdarah Indonesia ada. Ada, saya tahu ya. Tapi dari pertama kali siapa? Yang datang dari Indonesia gitu. Biar penyanyi yang datang dari Indonesia tidak pernah berkonser di masyarakat Australia. Setahu saya itu hanya festival seperti Krakatau, berapa gitu ya mereka diundang ya. Tapi kalau misalnya untuk dikenal sebagai musisi di sini, sungguh sangat sulit. Sekarang mungkin udah agak lumayan ya. Jadi untuk masuk ke mainstream itu, paling susah di sini. Jadi kalau kita udah masuk mainstream di sini, rasanya apa sih? Apa itu kendalanya Kak Ani? Yang jelas ya mungkin nggak tahu ya, di sini kita harus bekerja sampai mati-matian untuk bisa ikut di dalam mainstream. Iya.
Bekerja hemat itu dalam artian full time musisi. Mengenal kemudian- orang sekitarnya. Iya. Kalau kamu nggak kenal, misalnya untuk kenal seorang aja mungkin setiap bulan, setiap malam itu sebulan atau 2 bulan, 3 bulan untuk ngikuti kancah yang ada, nonton, lihat, kenalan, bla bla bla, ngomong seperti gitu sampai mereka tahu. Oh ya. Di sisi lain Kak Ani juga berkeluarga. Iya. Dan fokus membesarkan anak juga. Iya, benar. Jadi di situ tuh agak sulit banget ya. Oke. Jadi walaupun saya seperti itu, saya ikut di Caribbean, tapi itu hanya berkecimpung hanya di klub, bukan gimana ya, nggak kayak di Indonesia ya, misalnya seperti tadi Christine Panjaitan, dia nyanyi bagus, nanti ada yang ngomong nanti terkenal langsung gitu ya, Main film, main apa gitu. Tapi untuk masuk ke dalam itu di sini, lu harus punya band, lu harus bayar ini, lu harus ini, seperti gitu, ribet. Jadi ini yang jadi sekarang udah lain, dulunya seperti gitu. Jadi bagi saya nggak begitu tertarik untuk seperti gitu, misalnya nanti kalau saya pulang Indonesia saya bisa terkenal. Sebenarnya bisa saja. Saya punya teman namanya Tanto Sutanto. Ini dia namanya sekarang ini apa ya? Festival Five Mountains. Terkenal banget di Indonesia. Itu udah dari dulu udah panggil, nih datang sini nih nyanyi nanti berkamu terkenal. Bilang paling lo mainnya begitu aja, gue malas. Oke, jadi semua tuh dari dirinya Kak Ani sendiri yang untuk tidak ke arah sana. Ya, dari saya sendiri, saya nggak ada pingin sih ya, maksudnya itu pingin duitnya sih boleh dibilang gitu lah, Indonesia gitu ya. Tapi saya nggak ada rasa nanti saya mau ke Indonesia nanti ini bikin itu saya akan terkenal, dan saya tidak akan bisa. Kenapa saya bilang tidak akan bisa? Saya nggak akan bisa karena apa? Kalau jadi penyanyi itu haruslah begini, harus cantik, harus baik-baik berbicara, harus kalau disuruh bilang lo nyanyi ini lo harus nyanyi gitu. Nanti kalau penyanyi bilang saya nggak senang lo kamu main chordnya seperti itu, bisa ganti nggak? Saya mau begini-begini. Wah langsung, sana lo nggak usah ikut lagi. Itu biasa. Jadi kalau gitu tuh saya nggak akan bisa begitu. Karena tapi di lain pihak saya juga nggak punya duit, nggak bisa bayarin orang. Jadi ya nggak bisa menang, terpaksa di sini tinggalnya. Ngerti maksud saya ya? Ngerti, tahu. Udah ini kalau ngomong ini begini. Jadi secara prinsip memang udah sangat kuat framework di mindsetnya Kak Ani untuk ke arah sana, bukan ke arah sana, karena kalau saya ke arah sana akan ada banyak hal yang dikorbankan. Saya dari pertama kali sejak saya bisa nyanyikan lagu daerah dan pernah membawa grup Batak dengan lagu-lagu daerah, dan saya pernah nyanyi pas di depan Opera House dengan lagu-lagu daerah, lagu Batak maksud saya. Dari situ saya udah mulai sadar, wow, we got something to give. Oke Kak Ani, sekarang kita mau ngomong di luar soal musik. Karena saya percaya musik itu kan satu slot dalam hidup Kak Ani yang tidak bisa mewakili seorang pribadi Ani Rajagung secara keseluruhan. Tinggal di Sydney sejak 44 tahun yang lalu, bisa dibilang usia Kak Ani sekarang itu lebih banyak dihabiskan di Sydney daripada di Indonesia. Ada pemikiran nggak bahwa suatu saat nanti akan kembali ke Indonesia untuk tinggal di sana dan pensiun gitu? Enggak, tinggal di Sydney. Tinggal di sini Selama-lamanya? Iya. Wah, Kok nggak tanya kenapa? Kenapa tuh? Ini menarik ini. Kita kalau tempat tua tuh penyakit banyak, Pe. Kalau di sana nggak punya duit mau dibawa kemana? Iya, betul juga sih. Yeah. Coba. Tadi kan cerita bagi-bagi duit, oh enggak ya? Itu off the record. Kalau soal bagi duit kan mahal. Kalau di Indonesia tuh ngeri banget coba orang. Hampir semua itu aja. Itu saya bukan takut mati, takut apa. Tapi kan sekarang Indonesia begitu maju infrastrukturnya. Iya, aduh, there's no word to say. Oke. Kalau no word to say, that's okay. Yeah. Oke, nah
Sekarang kita ngomong soal perjuangan Kak Ani ya, Iya. di Sydney. Iya. Saya tahu Kak Ani pindah ke sini udah ada suami, dan Iya. suaminya juga orang asli sini. Jadi Setidaknya tuh nggak sendirian, nggak Iya. mulai berjuang sendirian. Tapi kalau boleh mengintisarikan selama 44 tahun tinggal di Sydney, apa sih yang menjadi kunci untuk bisa sukses membesarkan anak, kemudian berkeluarga dengan rukun, tapi juga bisa bermusik, bisa ngumpul-ngumpul kayak gini? Apa tuh kuncinya? pertama sekali itu bagi saya anak. Oh, oke. Ya, ya saya punya tanggung jawab ya, punya anak. Seperti anak ini saya nggak akan bisa neglect kan. Kak Ani anak ada 2? 3. Oh, ada 3. Ya. Kedua itu mungkin kita sama, karena kita sama di bidang musik. Dan dari pertama sekali kita sudah jalankan musik itu secara profesional ya. Dia main ke sana, saya ke sini. Jadi udah ada trust Ya. di antara kita berdua untuk memang musik lah yang kita jalankan gitu. Selain di luar dari keluarga sendiri ya. Jadi memang kita senang ya. Jadi nggak ada. Tadi apalagi sih pertanyaan jadi bingung. Ya itu kuncinya apa untuk bisa sukses di Sydney? Emang saya sukses. Sukses dong, sukses dalam Sukses dalam sukses apa? menjalankan keluarga. Anak-anak udah gede. Iya. Bisa ngumpul-ngumpul dan tetap nyanyi-nyanyi. Nggak banyak loh orang seperti itu. Biasanya ada yang dikorbankan. Mungkin saya sendiri yang saya korbankan. Saya memberikan begitu banyak, saya sendiri jadi terkorban gitu ya. Yeah. Tapi enggak, saya sebenarnya bagi saya bisa bernyanyi, saya bisa berkumpul dengan anak saya, dan saya bisa hidup. Ya maksudnya bukan kaya, bukan apa, pokoknya tidak terganggu. Maksudnya oke. Tidak kekurangan, benar ya. Dan saya betul-betul beruntung, saya bilang di sini. Karena apa? Di masyarakat kita di Indonesia ya yang ada di sini, saya memang dari pertama kali sudah senang banget dengan community, ya bukan hanya di musik, di dalam kehidupan sosial juga saya senang karena selain dari musik saya juga pernah jadi ya pernah menjadi presiden community Indonesia. Wow, di sini. Selama di sini ya, jadi secara umum ya. Secara umum, bukan ya. Musik aja. Bukan musik, secara umum. Jadi saya tuh udah boleh bilang beruntung lah, maksudnya itu nggak bahwa saya bisa menjalankan ini dengan tidak tidak mengkorbankan kehidupan keluarga saya. Ya. Ketepatan Chris supportnya begitu besar. Suami saya dan anak-anak saya tahu juga ya, jadi bahwa saya memang senang di situ dan ini yang saya sangat bersyukur. Anak saya 3 ini walaupun besar di sini, mereka sadar banget bahwa ibunya itu orang Indonesia, bahwa mereka sadar banget bahwa ibunya itu senang dengan Indonesia. Mereka sadar banget bahwa saya itu benar-benar membawa Indonesia dalam kehidupan keluargaku atau di mana aja juga. Seperti kamu tahu ya, apa sih namanya ya, memang ini satu yang saya akan bilang, yang dari dulu saya pingin sekali mau bilang, bahwa kita bisa memperkenalkan Indonesia dimanapun juga, termasuk di sini supaya ini dari culture kita. Ya maksudnya itu banggalah dengan culture ini. Maksudnya itu bawa sedikit aja, misalnya seperti saya senang nyanyi dengan lagu Indonesia. Saya pergi keluar, saya nyanyi Indonesia. Orang kan tanya, itu lagu apa sih? Dia bilang, oh itu Indonesia. Ya, oh, baru dia berpikir, oh ya, hanya dengan itu saja, apa kita lakukan dengan yang baik dan berbicara dengan baik, orang akan lihat, oh, ada juga yang baik dari Indonesia. Itu dari pertama sekali saya udah tancapkan dalam pikiran saya. Makanya sampai sekarang juga saya senang banget kalau kita mau nyanyi lagu tradisional, mau lagu Jawa kayak lagu Batak apa segala, jangan sampai malu lah untuk mengeluarkan seperti itu. Karena terus terang aja ya,
Dulu orang tuh malah malu mau main gamelan aja nggak mau di sini. Apa sih itu gamelan? Sekarang sejak nggak tahu ya, sejak kemarin katanya presiden kita yang paling hebat itu katanya jadi orang Samoa. Semua tradisi. Padahal dulunya nggak tahu apa-apa. Oke. Itu maksudnya itu walaupun saya nggak mau tinggal di Indonesia, walaupun saya tidak akan tinggal di sana dan tidak membuat maksudnya saya akan terkenal di Indonesia, tapi saya membuat Indonesia ada di sini. Nah, ini luar biasa nih, membuat Indonesia ada di Sini. Sydney. Wow. Kali ini kita mendekati akhir-akhir ngobrol kita. Hidup ini kan berjalan terus ya, dan kita harus meninggalkan legacy. Pesan Kak Ani untuk generasi muda, terutama sekali mereka yang pengen menjadi musisi Indonesia yang di Sydney, itu apa pesan Kak Ani? Waduh, berat banget nih. Kalau saya pesan bakso satu. Ini dalam musik ya maksudnya? Iya, dalam musik Kak. Untuk sekarang ya, anak-anak muda sekarang, sepertinya karena kita udah sosial media, YouTube, all teknologi, itu mereka itu sudah bisa melihat Indonesia kayak apa ya, dan mereka itu sudah mulai bangga dengan apa karya-karya di Indonesia sekarang ini. Tapi kalau saya bisa pesankan kepada anak-anak muda di sini, kita melihatnya dari pihak Indonesia ya. Ini sekarang kita ngelihatnya dari situ ya. Bagaimana bisa keindonesiaannya bisa jalan, itu maksudnya. Oh enggak, maksudnya pesan untuk musisi Indonesia yang tinggal di Sydney. Bagaimana supaya mereka itu generasi muda sukses, apa yang harus dikembangkan, apa yang harus diamati supaya nggak gagal. Well, bagi saya itu harus konsisten terus. Konsistensi. Practice and practice, dan jangan terlalu bangga bahwa kamu itu udah bisa. Apa harus seorang musisi Indonesia yang tinggal di sini mereka harus bikin lagu dalam bahasa Inggris misalnya? Tidak perlu. Tidak perlu pakai Karena bahasa Indonesia. Ya? Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Yang penting dia itu tahu apa yang dia tulis itu aja. Iya betul. Itu dulu kalau dia udah tahu. Poinnya Dan di mungkin situ. juga poinnya itu tetap harus cari kerja sampingan gitu ya. Nggak bisa Tidak mengganggu juga sekali. kalau misalnya dia bisa, karena dari musik bisa juga loh hidup dengan sekarang ini, bukan hanya harus performance. Dari cara seperti ini kita mengadakan satu apa sih namanya podcast atau buat YouTube, buat ini mereka bisa dapat duit dengan itu. Cuma memang harus konsisten dan harus kerja keras. Sesuatu itu tidak akan dapat dengan tidak kerja keras. Jadi intinya, despite dari kemajuan zaman teknologi yang sudah ada sekarang, kemudahan yang bisa didapatkan, tetapi kerja keras dan konsisten itu tetap harus ada. Harus ada. Ya. Kali saya pengen tutup sesi kita ini dengan satu pertanyaan yang jauh di luar musik. Apa ini? Wah ini bahaya. Enggak ada kaitannya sama pemerintahan yang itu enggak ada. Tapi ini, apa yang membuat Kak Ani itu mencintai Indonesia setelah sekian lama tinggal di Sydney? Ini padahal harapan saya kita agak terharu gitu, ternyata malah ketawa. API. Dulu mungkin saya mungkin lain pertanyaan dulu ya. Sekarang Indonesia itu dekat banget sih ya. Jadi you can actually get to Indonesia for 4 hours to Bali. Ya. Tapi ulangi lagi pertanyaannya. Apa yang menjadi alasan Kak Ani itu untuk tetap mencintai Indonesia setelah sekian lama tinggal di Australia? Tetap mau menghidupkan. Tadi kan Kak Ani bilang tuh menghidupkan Indonesia. Iya, menghidupkan Indonesia. Ini mau kemana nih muka Indonesia bicara? Ini Indonesia ya? Iya. Mungkin kayak lu Chinese ya, nggak tahu ya. Yeah. Tapi Chinese Indonesia atau Indonesia. Tapi nggak akan bisa diubah. Kenapa? Darah itu udah ada di situ. Oke. Enggak. Bagaimanapun mungkin kamu ke gunung, ke bulan, ke matahari apa segala, that's your blood.
Indonesia. Highlight. Itu yang paling penting. Kalau kamu sudah tidak menghargai itu, udah nggak usah jadi orang Indonesia. Meskipun mungkin suatu saat kita pernah kecewa dengan pemerintahannya, kita pernah suka pada suatu rezim tertentu, itu tidak mengubah kecintaan kita. Tidak mengubah kecintaan Indonesia. Karena justru di situ saya lebih mencintai Indonesia. Nggak mau skip 5 tahun ke depan, skip itu nggak. Enggak, karena terus terang aja, saya tetap menjadi warga negara Indonesia. Ini mau saya bilang, kenapa? Kalau terjadi apa-apa, saya masih bisa bicara mengenai Indonesia. Masih bisa bicara dan bisa mengatakan ini. Kalau saya udah menjadi warga negara Australia, oke, kamu bisa bicara, tapi tidak bisa menggonggkan sesuatu. Itu dalam pendapat saya, mungkin salah. Tapi saya nggak akan bisa merubah karena darah saya itu darah Indonesia. Saya tetap masih mencintai Indonesia. Mungkin kalau misalnya terjadi apa-apa dengan Indonesia, misalnya ada sesuatu yang terlalu rezimnya terlalu lah gitu, ya, saya mungkin berpikir agak lainnya. Mungkin ketika itu terjadi kan, akan banyak karya musik yang bagus tentang Indonesia lahir dari sini. Karena kita merasa kayak, wah kenapa seperti itu ya? Terus kita bikin karya yang luar biasa bagusnya. Kita ajak Mas Jabu sekalian. Oh iya boleh, why not? We do, bisa aja sih ya. Tapi saya kira kamu bisa bikin musik sebaik mungkin, sebesar mungkin apapun juga, kalau tidak ada dari sini, nonsense. Maksudnya dari sini apa? Maksudnya membuat sesuatu, ya. Maksudnya itu bahwa kamu itu memang untuk kita membicarakan Indonesia sekarang ya, bagaimana bisa lebih maju atau begitu. Orang bisa aja membuat, contohnya ya, membuat lagu lah, contoh yang gak sejauh ya. Misalnya kita buat suatu lagu ya. Kadang-kadang orang berpikir misalnya, oke, saya membuat lagu ini dengan kata-kata yang begitu hebat gitu ya. Tapi tidak sesuai dengan mungkin dari musiknya sendiri gitu. Atau mungkin salah ngomong ini, saya salah apa enggak ya? Maksud saya tuh, kalau kita tidak seharusnya harus dari luar negeri, maksud saya dari luar untuk bisa ya. Maksudnya kita bisa aja mungkin membuat sindang kita datang ke Indonesia membuat sesuatu yang kejutan. Karena kenapa kita harus buat di luar negeri? Kenapa kita harus buat di sini untuk apa ya, mengkritik mereka gitu? Ya, karena kita tinggal di sini. Iya, tapi bukan berarti kita nggak bisa ke sana. Oke. Saya paham maksudnya. Paham masanya. Justru saya berpikiran seperti, karena begitu banyak. Maaf, ini bisa saya sedikit aja ya. Misalnya seperti a lot of people talking, a lot of people putting in anyway like WhatsApp, Tube dengan omong-omongan sana, omongan sini, apa omong-omongan aja gitu ya, maksudnya. Tapi kalau kita secara fisikal, secara musik ini atau apa yang kita buat, kita ke Indonesia dan buat itu lebih bagus. Bagi saya lebih bagus. Karena kalau di sini ya boleh aja ya kita, beraninya cuma kritik dari luar negeri. Iya, nggak berani pulang. Jadi Kak Ani berani pulang? Berani kalau mau. Oke, teman-teman, di Andy Sydney Live kita bersyukur sekali kita kedatangan seorang tamu yang benar-benar saya sangat tersentuh ketika Kak Ani itu bilang menghidupkan Indonesia di Sydney, Australia. Ketemu lagi sama saya dan teman-teman yang lain di Andy Sydney Live. Selamat malam.